Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Bu Eni, mengajar mata pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi bilangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Terus ada operasi penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Selanjutnya, operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Bilangan pecahan. Nah, yang selanjutnya membandingkan dan mengurutkan bilangan pecahan. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Operasi perkalian dan pembagian, serta operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Yang C, mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Dan yang terakhir adalah KPK dan FBB. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar yang pertama adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Ada 3 poin positif. Yang pertama bilangan bulat, yang kedua membandingkan dan mengurutkan, dan ketiga adalah lawan suatu bilangan. Bilangan bulat. Nah, bilangan bulat. Nah, kita amati dulu. Di sini ada bilangan. Ada mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu adalah bilangan asli. 0, 1, 2, 3 itu adalah bilangan cacah. Ini ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Itu adalah disebut bilangan bulat. Bilangan bulat sendiri ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Nah, di sini ada angka 0. 0 bukan bilangan bulat positif ataupun bilangan bulat negatif. Gitu ya. Kita perhatikan garis bilangan di bawah ini. Nah, ini ada titik pangkal 0. Itu adalah titik pangkal. Ada bilangan bulat negatif dimulai dari negatif 1, 2, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Ada bilangan bulat positif itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Bagaimana caranya? Mengurutkan bilangan bulat. Nah, ini contoh soalnya. Kita mengurutkan. Yang A, 34, negatif 23, negatif 48, 42, 29, dan 36. Cara mudahnya yang pertama diurutkan. Sebelum diurutkan, kita kelompokkan dulu bilangannya berdasarkan bilangan bulat positif ataupun negatif. Negatif dikelompokkan menjadi negatif, positif dikelompokkan ke positif. Perlu digarisbawahi bahwa nilai dari bilangan bulat negatif apabila angkanya semakin besar maka nilainya paling kecil. Berbeda dengan bilangan bulat positif. Ya, bilangan bulat positif angkanya kecil, nilainya kecil. Kalau negatif kebalikan ya. Nah, setelah ketemu keseluruhannya diurutkan. Nah, bisa ditarik kesimpulan di garis bilangan tersebut. Setelah itu lawan. Mudah kalau lawan itu. Lawan. Kalau ini di matematika juga ada lawan bilangan. Lawan suatu bilangan. Contohnya adalah 1. Dan lawannya negatif 1. 2 lawannya negatif 2 dan seterusnya. Soalnya nanti dulu. Yang kedua adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, penjumlahan bilangan bulat bisa dihitung menggunakan mistar hitung. Nah, bisa juga dengan garis bilangan. Contohnya di situ. Negatif 4
ditambah 15. Apabila ditulis dalam garis bilangan, buat dulu garis bilangannya. Ada 0. Ini yang bilangan bulat negatif. Yang ke kanan adalah bilangan bulat positif. Angka pertamanya di mana? Negatif 4. Taruh di negatif 4. Ini ya. Nah, negatif 4. Ditambah 15. Berarti dari negatif 4, kita meloncat sebanyak 15 ke arah kanan. Diperoleh nilainya 11. Ada juga cara langsung. Secara langsung maka contohnya seperti ini. Negatif 12 ditambah 5. Nah, langsung berapa? Ada negatif 12 ditambah 5. Gitu ya. Hasilnya negatif 7. Negatifnya ditaruh di luar. Angka 12 dikurangi 5. Berapa? 7. Karena yang lebih besar adalah bilangan negatif, maka hasilnya negatif. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, sifatnya komutatif atau pertukaran. Negatif 14 ditambah 18 itu akan sama dengan 18 ditambah negatif 14. Yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Dikelompokkan. Nah, 13 ditambah negatif 19 ditambah 21 itu sama dengan 13 ditambah negatif 19 ditambah 21. Yang ketiga, menjumlahkan 2 atau lebih bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Sifatnya tertutup. Ya. Yang keempat, 0. Disebut bilangan atau bilangan 0 itu disebut unsur identitas. Karena berapapun bilangan yang akan ditambahkan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, yang kelima, hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya akan sama dengan 0. Negatif 23 ditambah 23 itu akan sama dengan 0. Ketiga adalah pengurangan bilangan bulat sama. Pengurangan dan penjumlahan sama, hanya beda tanda, ya. Caranya juga sama. Nah, nanti contoh soalnya dilihat di modul ada. Yang ketiga adalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat meliputi perkalian bilangan positif dengan positif, negatif dengan negatif, positif dengan negatif, negatif dengan negatif. Ya. Kita perhatikan tabel di bawah ini. Tabel di sebelah. Tabel 1.3. Bilangan pertama positif dikalikan bilangan kedua positif, hasilnya positif. Bilangan pertama positif dikalikan hasil bilangan kedua negatif, hasilnya negatif. Bilangan pertama negatif dikalikan bilangan kedua negatif, hasilnya positif. 0 dikalikan bilangan positif, hasilnya 0. 0 dikalikan bilangan negatif, hasilnya 0. Ya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa apabila tandanya sama, perkalian dua bilangan yang tandanya sama, hasilnya positif. Perkalian yang tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat bersifat tertutup, artinya akan selalu ada jawaban. Pada perkalian bilangan bulat, bilangan 1 merupakan unsur identitas. Karena berapapun bilangan apabila dikalikan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sifat pada perkalian bilangan bulat yang pertama adalah komutatif atau pertukaran. Asosiatif atau pengelompokan. Nah, ditambah lagi distributif atau penyetaraan. Contohnya gimana?
negatif 5 dikali dalam kurung negatif 27 ditambah 12 sama dengan negatif 5 dikali negatif 15 sama dengan 75. Pembagian bilangan bulat. Nah, setelah perkalian kita ke pembagian. Contohnya, jika terdapat 20 permen dibagikan kepada 5 anak, bagaimana caranya? Pembagian itu adalah pengurangan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Kalau jumlahnya ada 20 dibagi 5, bagi dulu 1 sampai semuanya habis. Nah, ada berapa? 5 anak itu mendapatkan berapa? 5 anak akan mendapatkan 1, 2, 3, 4. Sifat-sifat pada pembagian bilangan bulat sama dengan sifat-sifat pada perkalian. Ada yang pertama, kita lihat di sini. Tabelnya sama hasilnya dengan perkalian. Bilangan pertama positif dibagi bilangan kedua positif, hasilnya positif. Bilangan pertama positif dibagi bilangan kedua negatif, hasilnya negatif. Bilangan pertama negatif dibagi bilangan kedua positif, hasilnya negatif. Bilangan pertama negatif dibagi bilangan kedua negatif, hasilnya positif. Setiap bilangan bulat dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisi. Setiap A dan B bilangan bulat, hasil dari A dibagi B tidak selalu bilangan bulat. Jadi, pembagian bilangan bulat bersifat tidak tertutup. Operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Pengertian operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang memuat sekurang-kurangnya 2 tanda operasi. Bisa perkalian saja, bisa penjumlahan dan pembagian, bisa penjumlahan dan perkalian, atau penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Aturan operasi hitung campuran. Nah, aturannya gimana? Yang pertama, dikerjakan terlebih dahulu pada kurung yang ada di kurung. Kalau perkalian atau pembagian dikerjakan yang awal dulu. Perkaliannya. Nah, perkalian atau pembagiannya yang di depan. Kemudian baru penjumlahan atau pengurangan. Sifat-sifat dalam operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. A dikali B ditambah C akan sama hasilnya dengan A dikali B ditambah A dikali C. Begitu juga dengan A dikali B dikurangi C akan sama dengan A dikali B dikurangi A dikalikan C. Itu ya. Nah, kita pelajari dulu itu, silakan disimak video dari Bu Eni. Nanti apabila kurang jelas boleh kita diskusikan. Baru kita belajar tentang pecahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.